Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokahan kepada kita semua. Amin. Kita buka Al-Hadisipun Sahih Muslim juz 8 nomor hadis 2982-41 2982-41 selalu dipuniati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmah sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah laghadwatun aw rahatun fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ihsani, bab memperbaiki, bagusi, memperbaiki. Ilal armalati, pada janda. Nah, janda itu tidak punya istri, suami itu. Semua janda tidak punya suami. Wal miskina, dan pada orang miskin. Wal yatim, dan pada anak. Nomor hadis 2982-41. Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qanabin. Haddatsana Malik an Sauri bin Zaidin an Abil Wais an Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, asai, orang yang meramut alal armalati, atas janda, wal miskina, dan orang miskin. Kal mujahidi, seperti orang yang membela, seperti orang yang membela fi sabilillah, di dalam sabilillah. Wa ahsibu, dan menyangka aku Abu Hurairah pada Nabi, qala, bersabda siapa Nabi, wa kal qaim, dan seperti orang yang berdiri, maksudnya sholat, la yafturu, tidak putus, wa kassaim, dan seperti orang yang berpuasa, la yuftiru, yang tidak mokel. Abu Hurairah bercerita dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, orang yang meramut janda. Janda itu wanita yang sudah tidak bersuami lagi. Wanita yang sudah tidak bersuami lagi itu namanya janda. Dia pernah punya suami, baik dia mati, ditinggal mati, atau dicerai. Orang yang meramut janda dan orang miskin itu seperti dia di dalam sabilillah, dan seperti orang selalu sholat tidak putus 24 jam.
Dan seperti orang yang puasa tidak pernah mokel. Nah itu biasanya itu laki-laki itu kalau ada janda yang umurnya 20 tahun begitu ya, sing memperhatikan ya sungguh-sungguh. Beirut ada nomor hadisnya biasanya. Nomor hadis 2982/41. Jilid yang keempat ya, paling akhir itu. Mbak Mirasari. Kalau janda sudah umur 80 tahun, nggak ada yang memperhatikan, keliru. Kalau ada janda ya diperhatikan, diramut. Ya semampunya itu. Kalau bisa memberi makan tiap hari ya diberi beras saja. Satu orang itu makan ya paling berapa di lingkungan situ, di masjid situ, jamaah masjidnya ada janda, diberi aja beras ya 15 kilo murah itu untuk 1 bulan. Soalnya 10 kilo aja udah cukup. Turah itu satu orang itu 1 bulan itu hanya satu makan 1 on ya. Kalau 3 kali makan 3 on, 3 kali 30 itu hanya berapa itu? 9 kilo cukup itu. 9 kilo cukup. Nah, tinggal diberi lauk apa gitu. Diramut kalau di di lingkungan atau jamaah masjidnya masing-masing situ aja. Gitu. Ada yang miskin yaitu dibantu itu 9 kilogram per kepala ya. Itu pahalanya seperti orang yang membela di dalam sabilillah. Ini tidak meramut ini tidak dipersunting ya, janda itu tidak dipersunting, tidak dinikah. Kalau sudah dinikah kan sudah tidak janda lagi, tidak janda lagi kan. Arang-arang itu maunya laki-laki itu ya saya itu ya saya jadikan istri saya, beda lagi beda lagi itu. Ini meramut memang dia dalam keadaan janda, dia tidak mengharapkan ingin beristri, tapi mau meramut, membantu kehidupannya. Itu seperti membela di dalam sabilillah. Dan seperti orang yang sholat terus, dan seperti orang yang puasa terus. 2983/42. Hadatsani Zuhair bin Harb bin hadatsana Ishaq bin Isa hadatsana Malik an Sauri bin Zaidin ad-Dili. Wala berkata, siapa Sauri bin Zaid, Sami itu mendengar aku Abul Ghais yuhadisu bercerita siapa Abul Ghais an Nabi Hurairah kala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafil yatim, orang yang meramut anak yatim, lahu bagi orang, au atau li ghairihi, selain bagi selainnya orang, ana aku Nabi wahwa dan orang itu kahata ini seperti ini keduanya, seperti ini keduanya fil jannati di dalam surga. Wa asaro dan isaro siapa malikun malik bisababati dengan
jari telunjuk, wal wusta dan jari tengah. Nabi bersabda, orang yang meramut anak yatim, baik dia anak yatim dia sebagai walinya atau bukan sebagai walinya. Bukan sebagai walinya itu maksudnya tidak ada hubungan apa-apa. Dia mau meramut anak yatim. Wali kan, anak yatim keponakannya, itu berarti dia kan sebagai walinya. Atau bukan itu, dia pokoknya meramut anak yatim. Aku Nabi dengan dia itu seperti ini dalam surga. Jejer. Malik berisyarah seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jejer. Kacak sidik tok. Kacak itu. Kalau tengah biasanya lebih panjang dari yang penuding. Itu dengan Nabi dan orang yang meramut anak yatim. Kedudukannya hampir sama dengan kedudukan Nabi di surga. Kasih monggo. PJN itu mana? Banjarmasin apa mana? Karangagung Milir, salam Pak. Mas Sopolali. Mas Abdul Basir ya. Itu ya. Dan itu memang berat biasanya anak yatim itu kalau tidak di panti itu kan nakal itu ya. Karena sudah tidak ada bapak yang mengawasi, yang ditakuti, biasanya nakal. Memang begitu. Ya diramut. Mungkin kita belum punya panti asuhan. Punya cita-cita ya boleh. Punya cita-cita punya panti asuhan yang meramut anak-anak yatim. Monggo Depok Timur dipersilahkan. Babun bab fadlu bina'il masajid, keutamaan membangun masjid. Keutamaan membangun masjid. Monggo Cengkareng, Jabar, Kadoan. Nomor hadis loh turun ini 533-43. Hadatsani Harun bin Sa'idin al-Aili wa Ahmad bin Isa. Kala berkata keduanya, hadatsana bin Wahbin ahbaroni Amrun wa Amrun iku binul Kharis ana Bukairon hadatsahu ana Asim bin Umar bin Qatadah hadatsahu annahu sesungguhnya Asim sami'a mendengar Ubaidullah al-Khawlani yadkuru menuturkan siapa Ubaidullah annahu sungguhnya Ubaidullah sami'a mendengar Utsman bin Affan dari Utsman bin Affan inda qaulin Nabi di sisi nas di sisi ucapannya manusia di dalam Utsman. Khinabana ketika membangun siapa Utsman Masjidah Rasulillah, masjidnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Innakum sungguhnya kalian qad aksartum sungguh memperbanyak kalian, memperbanyak omongan.
Wa ini dan sungguhnya aku Utsman sami itu mendengar aku. Rasulullah pada utusannya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi. Man barang siapa bana yang membangun masjid. Kala berkata siapa Bukair, hasib itu menyangka aku Utsman, ana sungguhnya Nabi. Kala berkata siapa Nabi, ya betagi mengharapkan dengan membangun masjid wajah Allah pada wajahnya Allah, maksudnya karena Allah. Bana maka akan membangunkan siapa Allah lahu bagi man mislau semisal masjid fil jannati di dalam surga. Wa fi riwayati Harun dan di dalam riwayatnya Harun lafalnya banallahu membangunkan siapa Allah lahu bagi man baitan rumah fil jannati di surga. Di aku Ubaidullah mendengar Utsman berkata ketika orang-orang pada ngomongke tentang Utsman yang sedang membangun masjidnya Kanjeng Rasul. Gimana itu masjidnya kok ditambah? Kan ditambah itu, diperluas ketika Utsman. Jadi Masjid Nabawi itu kalau panjenengan ke Masjid Nabawi itu ada tiang ya, ada tiangnya itu berbeda itu Nabi, ada tiang yang berbeda. Jumlahnya berapa itu saya dulu hitung lupa. Di tiangnya berbeda itu, yang pojok dekat dengan atap itu berbeda. Tulisannya Masjidun Nabi kelihatannya. Ya sudah, insya Allah yang belum ke sana mudah-mudahan Allah bisa mengqadar panjenengan bisa ke sana. Amin. Ke Masjid Nabawi. Itu. Lah Utsman membangun ke depannya itu, ke selatannya itu kelihatannya ya. Dibangun zaman Utsman bin Affan. Itu banyak orang yang ngomong. Maka Utsman berkata, kalian tuh memperbanyak omongan tuh. Rasan-rasan, rasa setuju, nah gitu ya. Biasa itu membangun masjid itu memang godaannya besar. Godaannya besar itu satu membangun masjid, gitu. Dua mau beristri, mau cari istri itu. Tiga mau haji. Itu godaannya besar itu, silahkan diperhatikan itu. Ya bangun masjid ya itu banyak. Bangun masjid itu biasanya itu banyak godaan. Silahkan diperhatikan. Mau beristri juga begitu, godaannya banyak. Hari ini melamar si A itu, kan karena si A itu menurut dia cantik sendiri tuh. Setelah lamaran diterima itu pulang itu di jalan, banyak orang cantik ya sekarang ya. Wah gitu ya. Itu gangguannya banyak. Mau haji itu gitu ya. Udah punya uang haji tinggal mendaftarkan itu. Ada orang yang datang menawari apa itu dagangan ini. Wah ini mau untuk haji tuh, ini dibeli dulu nanti kan ada laba itu bisa untuk sangu itu. Terpengaruh akhirnya enggak jadi itu. Banyak terjadi begitu. Gangguannya besar. Maka Utsman berkata, aku mendengar Rasulullah Nabi bersabda bahwa barang siapa yang membangun masjid dengan
karena Allah, maka Allah akan membangunkan semisal masjid itu di surga. Atau lafal hadisnya yang diriwayatkan Harun, Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Itu. Membangunkan rumah di surga. Itu kefadalan membangun masjid. Jadi kalau masjidnya dibangun gitu, tidak usah protes-protes. Nah, itu kita ingin punya rumah di surga atau ingin dibangunkan semisal masjid itu di surga. Bukan karena apa-apa masjidnya lah terus pahalanya yang dulu gimana, itu sudah ada urusannya sama Allah gitu. Lah terus gimana itu? Yang jariahnya dulu itu sudah ditulis oleh para malaikat penjaga itu. Gitu. Ya. Nomor 44. Hadatsana Zuhair bin Harbin wa Muhammad bin Musanna, kilahuma kedua-duanya ani Dhahhak, qala berkata siapa Ibnu Musanna, hadatsana Dhahhak ibnu Makhlatin ahbarana Abdul Hamid ibnu Ja'far, hadatsani Abi an Mahmud ibni Labid anna Utsman ibn Affan aroda, mengharapkan siapa Utsman bina al masjid, membangun masjid. Fakariha, maka benci siapa nasu manusia dalika demikian itu. Wahabu, dan senang mereka ayatahu jika meninggalkan siapa Utsman hu pada masjid ala hayati, atas keadaannya masjid. Jadi ketika Utsman ingin membangun masjid Nabi, Masjid Nabawi itu, banyak manusia yang benci. Wah, ini peninggalan bersejarah atau bagaimana gitu. Gimana ini? Nanti nilai apa? Estetikanya masjid jadi beda ini. Banyak pokoknya alasannya tidak senang kalau masjidnya dirubah, masjidnya Nabi dirubah. Itu banyak yang tidak senang ketika itu. Dia senang biarkan saja keadaan seperti adanya. Fakola, maka berkata siapa Utsman bin Affan, sami itu mendengar aku Rasulullah pada utusannya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaklu bersabda siapa Nabi, man barang siapa bana yang membangun masjidan pada masjid lillah karena Allah. Jogja Mas Nur Habib. Bana, maka akan membangunkan siapa Allah lahu bagi man fil jannati di dalam surga mislahu semisal masjid. Semisal masjid. Ya, Mas Berbah itu tahu pernah ke Berbah, produksi drum band. Jadi Utsman mengatakan pada yang benci-benci ketika Masjid Nabawi mau direnovasi, dibangun itu direnovasi. Aku mendengar Nabi bersabda, siapa saja yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya semisal masjid di dalam surga. Para besar. Nah, jadi kalau panjenengan niat membangun masjid ya karena Allah, begitu aja. Yang siap banyak tantangan. Nah, banyak tantangan, banyak godaan, banyak hambatan gitu ya. Agak apa itu? Nentok ke tuku kusen kadang-kadang jadi perang mulut gitu. Perang mulut. Kusennya gimana itu gitu. Yang gini ya, ada yang mutung itu. Mutung itu ya terus ngelokro, usul saya nggak diterima ya udah.
gangguan itu, ya terus saja. Bangun terus saja. Ada yang ngelokro ya dinasihati, kalau nggak bisa ya sudah, jangan membuat kita ngelokro. Semangat gitu. Saya itu pernah membangun masjid itu dengan modalnya hanya 1,5 juta. Mau ganti atapnya dilarang sama Pak Kiai. Ganti mau apa ini? Ganti atap Pak. Mbah, sudah tak belikan jati, usuk jati, reng jati, tinggal naikin. Karena dulunya prank ya. Ganti usuk reng Mbah, enggak boleh. Lah itu sudah terocoh, enggak boleh. Wah, lah bolehnya gimana? Bolehnya kamu dak. Punya uang 1,5 juta mau ngedak masjid itu ya sabar, siap. Karena gangguannya ingin jadi baik, supaya masjidnya jadi baik, semangat. Wah, semangat itu. Alhamdulillah jadi. Modal 1,5 juta. Itu semangatnya jangan kendur. Ada ya mungkin usul itu gini tuh ya, kita ambil manfaatnya, kebaikannya gitu ya. Kalau yang jelek ya kita tinggalkan, yang baik kita menambah semangat. Wah, itu. Karena apa? Banallahu lahu baitan fil jannah. Jangan ngelokro bikin rumah di surga nanti. Tuh. Ini masjid. Kalau aula gimana? Kalau aula tidak ada dalilnya begini ya. Ini bangun masjid oh ini kan aula masjid. Wa hadatsana ing hadis sapa Ishaq bin Ibrahim al-Handali, hadatsana Abu Bakar al-Hafi wa Abdul Malik bin Sabah, kilahuma kedua-duanya an Abdul Hamid ibni Ja'farin biadalina dengan ikisnat ghairu hanya saja an-nafi hadis hima di dalam hadis keduanya lafalnya bana Allah, bana membangunkan siapa Allah lau bagiman baitan rumah fil jannah di dalam surga. Gitu. Ya masjid itu ya beserta perlengkapan masjid itu bangunnya itu. Yang perlengkapannya masjid itu. Babus sodakoti, babnya sodakoh fil masakin di dalam orang miskin. Dua 2984-45. Sekarang sodakoh. Ada sana Bakri bin Abi Saibah wa Zuhair bin Kharbin walabdul li Abi Bakar qala berkata keduanya hadasna Yazid bin Harun hadasna Abdul Aziz bin Abi Salamah an Wahab bin Kaisan an Ubaid bin Umairin alaisi an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi baina di antara rajulin ada seorang rajul A begitu ya. Bifalatin di tanah lapang. Minal ard dari bumi. Buntang NTB monggo. Fasami mereka mendengar siapa rajul A sautan pada suara. Fi sahabati di dalam mendung. Sahabat itu mendung itu. Mego itu loh, mendung. Iski menyiramilah engkau hadi kota
fulanin kebunnya si fulan. Fatanahal maka pindah dalika sahab demikian itu mendung. Fafrogo maka menuang apa mendung ma'ahu airnya mendung fi harotin di tanah yang kering. Faiza maka ketika itu sarjatun kalen, kalen itu ya aliran irigasi itu kalen namanya. Kalen itu kali yang kecil itu namanya kalen. Mintil kasirroji dari demikian itu kalen atau aliran irigasi. Kodis tahu abad sungguh mengalir apa kalen. Dari kalmak demikian itu air kullahu semua air. Fatatabba'a maka mengikuti siapa rojul a. Alma'a pada air. Fa'idha maka ketika itu rojulun rojul bi qaimun berdiri fi hadiqati di dalam kebunnya rojul bi yukhawilu mengalirkan siapa rojul bi alma'a pada air bimis hati dengan peralatannya rojul bi. Peralatan itu bekakas. Fakola maka berkata siapa rojul a lahu pada rojul bi. Ya Abdullah, hai Abdullah. Mas siapa usmuka namamu? Kola berkata siapa rojul bi fulanun fulan. Maka menyebut nama. Lil ismi pada nama alladhi yang sami'a mendengar siapa rojul a fi sahabati di dalam mendung. Fakola maka berkata siapa rojul bilahu pada rojul a. Ya Abdullah, hai Abdullah. Lima karena apa tas aluni bertanya engkau ni padaku. Anismi dari namaku rojul bi. Fakola maka berkata siapa rojul a. Ini sungguhnya aku. Sami itu mendengar aku sautan suara fisahabi di dalam mendung. Alladhi yang hadza ini apa ma'uhu airnya mendung. Yaqulu berkata apa mendung iski menyiramilah hati kota fulan pada kebunnya si fulan. Lismika karena namamu rojul bi. Fama maka apa tasna'u mengerjakan engkau rojul bi via di dalam kebun. Kola berkata siapa rojul bi. Ama ingatlah id ketika kulta mengatakan engkau hadza ini. Fa ini maka sungguhnya saya rojul bi
iku angduru menunggu aku ilama pada apa-apa yakhruju yang keluar minha dari kebun. Fa atasaddaku maka mensodakohkan aku bisulusi dengan sepertiga kebun. Wa akulu dan makan aku, anak aku, wa iyali dan batihku, batih itu keluargaku, sulusan sepertiga. Warutu dan mengembalikan aku, via di dalam kebun, sulusau sepertiga, sepertiganya hasil panen, maksudnya untuk menanam lagi. Pada suatu hari ada rajul A itu di tengah tanah lapang dari bumi itu mendengar suara dari mendung. Isinya suara, kamu memberilah atau menyiramilah kebunnya si fulan si A. Maka ketika itu mendung itu berpindah, seret. Kemudian mendung itu menuangkan airnya di tanah yang kering. Hujan. Nah, ketika itu kalen atau aliran irigasi di sana itu mengalir airnya mendung itu, airnya hujan itu. Lah rajul A itu kan jo penasaran, ini air ini akan mengalir kemana toh ini. Maka diikutilah air itu. Diikutilah air itu sehingga sampai dia menjumpai seorang rajul B sedang berdiri di kebunnya. Dia mengalirkan atau mindahke air dengan pekakasnya, dengan peralatannya. Maka rajul A bertanya pada rajul B, Abdullah, siapakah namamu? Oh, nama saya si fulan. Sebut namanya. Seperti yang didengar rajul A di dalam mendung itu, namanya si fulan. Wih, bodoh jenenge. Ya, rajul B bertanya lagi, Abdullah, karena apa kau bertanya namaku? Kok takon-takon namaku karena apa? Oh, begini loh rajul B. Rajul A menjawab, tadi saya mendengar suara di mendung. Ya ini, airnya mendung ini. Airnya mendung. Kata mendung, iski khati kota fulan. Dia menyebut, minumilah atau menyiramilah kebunnya si fulan. Itu fulan itu namamu itu. Fama maka apa tasna mengerjakan kofia di dalam kebun. Nah, kamu itu mengerjakan kebun itu bagaimana toh? Kok sampai mendung aja berbicara untuk menyirami kebunmu itu? Amalan terhadap kebunmu itu bagaimana? Gini. Oh begini, dengarkanlah sekarang. Saya itu ya menunggu kebun ini berbuah. Kebun saya ini berbuah. Setelah berbuah, saya panen. Sepertiga saya sodakohkan. Sepertiga saya makan. Sepertiga saya kembalikan ke kebun untuk ragat lagi. Itu yang saya kerjakan. Nah itu loh kefadolannya, bersedekah. Jadi yang diberikan ke sodakoh itu sepertiganya. Sampai mendung saja itu ya, bicara itu ya. Karena kefadolan mau dia bersedekah dari hasil panennya, sepertiganya disedekahkan, yang sepertiga digunakan dimakan sendiri dan keluarganya, dan sepertiga lagi untuk biaya
kebun lagi, dikembalikan kebun itu di biaya untuk berkebun lagi gitu. Wa hadatsana ada hadis nomor hadis ya 2984 garing 45 Mas Fatur Rahman Rizki 2984 garing 45 titik. Wa hadatsana pada hadis siapa Ahmad bin Abda ad-Dhabiyu akhbarna Abu Dawud hadatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah hadatsana Wahab bin Kaisan biadal isnad ghairu hanya saja anna sungguhnya Ahmad bin Abdah itu qala berkata lafalnya hadisnya Nabi waj'alu dan menjadikan aku rajul bi sulusahu sepertiga panen atau hasil panen fil masakini di dalam orang miskin wasailina dan orang-orang yang meminta wabni sabil dan ibnu sabil anak jalan itu sepertiga hasil panen saya itu untuk orang-orang miskin, untuk orang yang meminta, untuk orang-orang atau yang di dalam perjalanan ibni sabil kehabisan bekal itu. Orang yang di perjalanan kehabisan bekal. Tuh. Nah, saya tidak punya kebun, Pak. Ya hasil kita bekerja. Kalau sepertiga ya sak kuatnya. Seneng sodakoh begitu saja. Walaupun hanya Rp5.000 untuk nasi bungkus. Ya tah. Tuh dibungkus ditaruh di masjid itu kan. Itu bagi orang yang lapar itu makan itu senengnya nikmatnya Masya Allah. Seneng banget. Kok bisa senang itu lah kalau melihat itu pas ambil itu wajahnya kan ceria-ceria gitu. Kalau ngambil kan cemberut itu kan nggak seneng gitu. Senang gitu loh. Ambil nasi bungkus sama air mineral gitu. Sedap, segar. Mantap ya. Rp5.000 bikin aja di masjid-masjid panjenengan ya kalau tidak bisa tiap hari tiap Jumat itu sedekah Jumat nasbung nasi bungkus malu Pak kadang-kadang orang sedekah itu juga malu loh kok sedikit begitu ya masa hanya 10 bungkus ya enggak apa-apa 5 bungkus 1 bungkus ya enggak apa-apa gitu ya. Kalau ingin saya salurkan ya boleh titip saya insya Allah saya salurkan setiap Jumat tapi kalau kami bisanya insya Allah hanya setiap Jumat menyalurkannya dan berharap banyak lipatan pahala gitu ya 50.000 boleh Pak boleh 50.000 itu dapat 10 bungkus dan 10 air mineral ya tak 5.000 boleh silahkan ditransfer dan memberitahu jangan sampai tidak memberitahu biar sesuai dengan apa yang diharapkan tujuannya. Babuman babnya orang asroka yang menyekutukan nyirikake fi amali di dalam amalnya man ghairallah selain Allah wa fi naskhi dan di dalam gantinya wa fi naskhati dan di dalam gantinya kalimat nasah itu ya
Babut tahrimi bab keharamannya arya'u pamer. Arya'u pamer. 2985-46. Hadatsani Jarir bin Kharbin hadatsna Ismail bin Ibrahim ahbarna Rawh bin Qasim Anilala bin Abdurrahman bin Yaqub Anabi Hurairah qala Hurairah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berfirman siapa Allah tabaraka yang maha barokah wa taala dan maluhur. Anak aku Allah iku aghna lebih kaya. Asurokai pada berhala anisirki dari sirik. Maksudnya saya itu lebih kaya dari berhala yang menyekutukan saya. Man barang siapa amilah yang beramal amalan pada amalan. Asroka yang menyekutukan fi di dalam amal ma'i beserta aku Allah ghairi selain aku Allah. Taroktuhu maka meninggalkan aku Allahu pada man wasir kau dan sekutunya man. Jadi saya itu lebih kaya dari yang menyekutukan saya itu. Jadi barang siapa yang beramal dengan menyekutukan di dalam amalnya beserta aku selain diriku, masih ada karena yang lain, bukan hanya karena Allah. Wah itu saya biar karena siapa ya? Karena calon morotua itu berarti sekutu itu. Sekutunya Allah. Aku biar itu loh. Bukan karena Allah. Maka akan aku tinggalkan dia beserta sekutunya. Maksudnya yang tidak dapat apa-apa. Malah dosa itu. Malah dosa. Nomor hadis 2986-47. Hadatsana Umar bin Hafiz bin Ghiyas, hadatsani Abi an Ismail bin Sumai'in an Muslim al-Batin an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa sama'a yang ingin pendengaran, maksudnya ya amrih kondang, menginginkan kondang. Kondang itu ya terkenal dengan siapa toh dia. Sama'a maka ngondangi siapa Allah lebih pada man. Waman dan barang siapa ro'a yang menginginkan pamer penglihatan. Ro'a itu pamer penglihatan. Ro'a maka mameri siapa Allah lebih pada man. Di barang siapa yang ingin kondang, dia beramal supaya manusia mendengarkan dia. Amalan dia diceritakan kemana-mana. Wah si dia itu begini. Kondang kan dia. Sehingga dia dimuliakan karena amalannya itu. Memang yang diinginkan kan begitu.
Sehingga manusia pada wah itu si A itu hebat itu ya. Lah besok di hari kiamat ya Allah ngundangi dia tuh. Yo lebih kondangnya Allah gitu. Terkenalnya Allah, kondang itu kan terkenal. Jadi kalau pokoknya yang inginnya wah itu ya enggak dapat apa-apa, akhirnya dapat inginnya wah itu dapat ya. Karena di sisi Allah di situ tadian ora wah. Wah si dia di dunia begitu, di akhirat nah, monggo. Barang siapa yang ingin pamer penglihatan biar dilihat siapa, maka besok Allah ya mameri pada dia. Monggo Mas Adi, kan dipameri ya, kamu itu seberapa, nggak ada apa-apanya kita itu. Kekayaan kita apa? Kekayaannya apa? Nggak punya gitu. Oh saya punya ini itu kan hanya pengakuan saja. Punya, tapi tidak bisa menggunakan ya apa? Jadi nggak punya lah. Saya punya pesawat 100, pernah naik. Nggak, saya takut kalau jatuh, nggak punya namanya. Itu ya monggo. Kita diingatkan bersama-sama beramal karena Allah. Jangan cari wah. Kalau cari wah nanti dapatnya ya cari wah dapatnya gitu ya. Itu. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah pada kita semua dan husnul khotimah. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Amin. Akhirul qouli wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.